Halo Sneezen, jumpa lagi bersama saya Daya Aruna dalam acara podcast Libas SNI 15 menit bahas SNI. Ya, pada podcast kita kali ini temanya adalah mengusung mengenai manfaat penerapan SNI pada UKM atau usaha kecil dan menengah. Telah hadir bersama saya dua UKM hebat. Kenapa saya sebut hebat? Karena dua UKM tersebut sudah bisa mendapatkan SNI. Hebat sekali kan Sneezen. Di sebelah kiri saya sudah hadir dua orang hebat, yaitu Mbak Irna Agustin ya dari UKM Alisa Marsha ya. Oke, nanti kita akan bicara udah megang produknya nih. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi. Lalu dengan Mas Satria Amambi ya dari UKM Wanoza Coffee. Wanoza Kopi. Oke, produknya pastinya kopi ya. Kopi. Terima kasih sekali loh mau hadir di podcast kita di acara Libas SNI, walaupun kita tahu kita masih ramai ya tentang COVID-19, tapi Sneezen sekalian, kita telah menerapkan protokol kesehatan, kita telah divaksin, tentunya sudah lengkap 2 kali. Lalu sebelum kesini juga kami sudah melakukan protokol antigen, jadi kita tetap menerapkan protokol kesehatan. Baik, sebelum kita lanjut nih, saya pengen ngobrol penasaran nih. Itu kan dengan Mbak Irna ya. Mbak Irna ini kan UKM Alisa Marsha ya. Produknya apa sih? Sekalian perkenalan diri dulu boleh? Promosi boleh? Apapun boleh di sini. Terima kasih. Ya. Halo, selamat sore Sneezen. Perkenalkan, nama saya Irna Agustin. Saya business owner dari Alisa Marsha. Alisa Marsha merupakan perusahaan UMKM yang bergerak di bidang fashion dan home decoration yang menggunakan kain tenun tradisional seperti songket, jemputan, dan blongsong Palembang, Sumatera Selatan. Produk kami seperti sarung bantal, taplak meja, frame, dan lain-lain yang menggunakan kain tradisional. Oke, kain tradisional berarti kain tenun ya. Kain tenun. SNI-nya berarti kemarin SNI untuk AZO ya, kalau nggak salah ya. Jadi kami mendapatkan 2 sertifikasi. Oh, 2, oke. SNI, yang pertama SNI ISO 9001-2015 Sistem Manajemen Mutu, dan SNI 7617-2013 AMD 2014 Produk Tekstil Pakaian, Kain Tenun, Songket, Jemputan, dan Blongsong Palembang. Luar biasa sekali. Terbaik kan Sneezen, UKM bisa mendapatkan 2 sertifikasi SNI, luar biasa sekali. Nanti saya mau minta bagi tips and tricksnya nih buat teman-teman ya. Siap. Kayaknya nggak mungkin nih kalau cuma modal semangat aja nggak mungkin, pasti ada sesuatu kan. Oke, nah kalau dari Wanoza Coffee nih, boleh perkenalan dulu. Ya, halo, selamat sore. Saya Satria dari Wanoza Coffee. Kebetulan saya kebagian di bagian produksi. Wanoza Coffee sendiri itu produksinya adalah green bean. Green bean jadi kopi mentah di Arabica. Kemudian kita tata letaknya ada di daerah Kamojang, Desa Laksana, Kecamatan Ibun. Kebetulan kita juga ya berjualan di online juga, jadi coba dicek Wanoza Coffee. Mumpung ya Mas. Silakan. Mumpung. Ini di endorse gratis. Iya. Jadi tolong dicek di e-commerce Wanoza Coffee. Itu kebetulan punya kita. Oke, siap. Jadi boleh ya. Kalau dari tadi Alisa Marsha ada nggak nih sosial medianya, barangkali kasih tau aja ke Sneezen nih. Ada. Jadi kita sistem pemasarannya ada 2. Kita sistem offline dan juga online. Kalau offline ada workshop itu di Palembang, juga pameran keluar. Kalau online kita menggunakan media sosial seperti IG, Facebook itu dengan nama Alisa Marsha Official, dan juga kita menggunakan platform marketplace Indonesia seperti Tokopedia, Shopee, dan juga OLX dengan nama Alisa Marsha Official. Kita juga menggunakan marketplace luar negeri seperti Etsy dan Alibaba dengan nama Alisa Marsha. Kita juga bisa dicek di website www.alisamarsha.com. Luar biasa. Sebentar. Maaf saya potong ya. Tadi saya dengar ada luar negerinya nih. Iya. Berarti udah ekspor dong. Alhamdulillah. Luar biasa. Nanti saya akan ngobrol lagi tentang ekspor-eksporan ya. Kalau mulai usaha nih, berdirinya Wanoza Coffee nih kapan nih Mas? Wanoza Coffee itu sebetulnya kita mulai dari 2015 Pak. 2015, berarti masih baru ya? Masih baru.
Dan kita mulai concern buat ke dokumen itu di 2018. 2018, oke. Ya 2018. Jadi mungkin baru 4 tahun benar-benar kita ini concern di dokumen. Kenapa ya? Karena kita pikir oh ini buat next step gitu ya, buat level up UMKM itu ya kita butuh legalitas yang jelas, sertifikat dan sebagainya. Jadi ya lumayan ada perbedaan di 2015 yang tadinya kita hanya ngelola ya udah jualan tanpa ada standar segala macem ya. Oke, Dan siap. ketika 2018 dan alhamdulillah sekarang di tahun ini kita dapat SNI-nya. Baru di tahun 2021 ini ya. Iya. Oke, nanti saya minta share pengalamannya nih, susah senangnya. Baik. Biasanya sih kalau pertama banyak kan susahnya kan. Tapi kalau berhasil, nah ini kalau berhasil biasanya ada sesuatu nih yang harus bisa ditiru sama teman-teman. Karena banyak Mas dan Mbak, teman-teman UKM kita yang SN itu bukan buat UKM, SN itu buat perusahaan-perusahaan besar. Terus loh ini buktinya sudah ada salah dua ya, bukan salah satu lagi, salah dua dari puluhan UKM yang udah berhasil menerapkan SNI. Nah kalau Alisa Marsha ini eksis dari tahun berapa nih? Kita awal mulai berdiri perusahaan itu di tanggal 25 Agustus 2016. Oh 16, oke. Jadi kita merintis awalnya pertama kita sempat jadi sales door to door, kita sempat buka lapak di Car Free Day. Kemudian pada tahun 2017 kita mulai buka toko di mall. Pada 2018 kita juga mulai masuk ke perusahaan-perusahaan. Kemudian pada 2019 kita mulai pameran di luar negeri. Dan karena kita sudah mulai pameran nasional dan internasional, maka kita memerlukan sertifikasi SNI dan ISO. Oh baik. Oh ya, Senijen sekalian. Woy. Jadi dua UKM hebat ini merupakan UKM binaan ya, kerjasama antara BSN dengan dengan Bank Indonesia, Iya, betul ya? Bank Indonesia. Ya, dengan Bank Indonesia. Jadi nanti sepak terjangnya ini akan kita kupas tuntas nih. Dari awalnya gimana sih mau bisa kenalan sama BSN dan BI, lalu awalnya kenapa bisa menerapkan SNI? Kayak di contohnya Alisa Marsha. Kita tahu kan kalau kain tenun nggak banyak orang tahu ada SNI kain untuk kain tenun. Kalau 9001 sistem manajemen mutu mungkin banyak yang tahu ya. Tapi nggak banyak juga loh yang tahu kalau 9001 itu bisa ke UKM. Orang taunya 9001 buat perusahaan-perusahaan besar. Nah, kok bisa-bisanya kepikiran ke situ? Jadi kita ketahui SNI ISO ini merupakan salah satu prinsip dasar bisnis yang diakui oleh seluruh dunia. Dengan kami menerapkan SNI, itu kami memberikan jaminan bahwa produk yang kami pasarkan di pasar domestik itu aman dan berkualitas serta menembus pasar ekspor. Oke, berarti dulu motivasinya adalah ingin memuaskan pelanggan ya? Iya, karena untuk pasar nasional dan internasional itu Memang butuh. diperlukan sertifikasi Oh. apakah produk itu aman, apakah produk itu sudah menerapkan standar-standar bisnis yang diakui seluruh dunia, dan tentunya SNI menjadi jaminan. Oke. Kalau Wanoja dari Mas Satria sendiri motivasinya apa? Motivasi saya itu sebetulnya adalah perluasan pasar sebenarnya Pak. Oke, perluasan pasar ya. Karena sekarang uang ya. UUD ya, UUD. Iya. Oh, nggak apa-apa, orang kita jualan nyari uang Iya, kan. iya benar. Jadi Bukan nyari terima kasih ya. jadi sebetulnya ya kita sadar gitu untuk kita tahu bahwa oh ini ada menurut kita udah bagus, standar kita bilang oh ini udah bagus. Iya. Tapi pengakuan orang itu apa loh ini Beda, bagus iya. itu gitu. Betul. Nah, buat di kita Kepastiannya apa iya, gitu kan? apa kepastiannya? Siapa sih yang bilang bahwa produk lu bagus gitu kan? Iya. Nah, dengan adanya SNI kan ada badan eksternal yang audit gitu. Oh, bahwa ini sesuai dengan aturan. Bahwa produk Bapak ini SNI loh, produknya udah sesuai. Berarti emang bagus gitu dan udah diakui. Ya, seperti itu. Betul. Apalagi sekarang Indonesia termasuk negara second wave ya untuk pecinta kopi ya. Jadi Iya. sekarang kan kopi-kopi lagi menjadi gaya hidup kan. Kalau Iya. dulu kita taunya kopi itu kopi tubruk aja ya. Kopi tubruk. Kopi tubruk yang di pinggir-pinggir jalan. Pinggir jalan. Sekarang udah menjadi gaya hidup. Ya, makanya dengan adanya aturan yang jelas ada SNI ya jadi naikin value-nya juga gitu Iya, kan. betul. Ketika kita ada SNI-nya ya berarti orang udah tahu oh ini diproses dengan baik. Berarti harganya pun jadi naik dan UMKM pun ya saya sebagai UMKM gitu ya yang tadinya harganya segini gitu dengan adanya sertifikat SNI HACCP jadi dan ketika ketemu pembeli yang baru
kan kalau pembeli baru itu kita belum kenal ya. Mereka ketika udah lihat oh ini ada SNI-nya gitu kan, mereka udah tahu oh prosesnya baik, jadi nggak akan susah lagi gitu untuk jualan. Apa perbedaan sebelum dan setelah menerapkan SNI? Jadi dengan adanya SOP yang kita terapkan, SNI itu perusahaan itu menjalankan bisnis lebih efisien dan efektif. Jadi kalau misalkan contohnya seperti dulu namanya UMKM ya, produksi dulu nanti catatannya belakangan seperti itu kan. Akhirnya datanya tidak akurat. Sementara jadi sementahun gitu ya. Datanya tidak akurat. Kemudian nanti pasti ada miss-nya. Tapi dengan menerapkan SNI lebih disiplin jadinya. Jadi karyawan itu lebih disiplin, pekerjaan lebih teratur, jadi lebih efektif dan efisien seperti itu. Dan juga lebih berkualitas tentunya karena ada prosedurnya. Jadi sudah ditetapkan ya guide-nya gitu ya. Kalau yang dulu mungkin kerjanya semau gue gitu ya, semau gue semut-mutnya orang gitu ya. Kalau sekarang nggak bisa, sudah ada instruksi kerja ya, sudah ada SOP-nya. Sudah ada SOP-nya, sudah ada sistemnya, sudah jalan. Baik. Wah, itu. luar biasa sekali. Ada di Alisa Mars sendiri ada berapa total SDM-nya? Alhamdulillah total kita sementara ini 13 karyawan. 13 karyawan. Dengan adanya SNI ini kami termotivasi nih untuk memperbesar usaha kami dan menambah jumlah karyawan. Wih, luar biasa. Bagaimana dengan Mas Satria sendiri? Gimana nih kalau di Wanoja sama nggak ceritanya kayak gitu? Kalau apa jangan-jangan beda nih? Gitu. Sebenarnya ceritanya klasik sama ya. Gitu. Jadi yang tadinya kita pekerjaan itu tanpa ada pencatatan, ya kita produksi aja tanpa ada catatannya. Terus kayak produksi juga kadang-kadang gitu, hari ini ngeproduksi barang yang ini, besoknya ganti segala macam lah. Jadi istilahnya tidak tertata gitu. Nah dengan adanya SNI dari produksi sendiri gitu, kita udah tertata, ada jadwal, udah terjadwalkan. Untuk minggu ini kita produksi seperti ini, siapa aja yang mengerjakannya atau alurnya kemana gitu. Dan pesanan siapa, dan yang tentu saja gitu ya dicatat. Ini last nih ya, terakhir, karena kalau kita ngomongin masalah perjuangan UKM seminggu aja nggak kelar. Nah sekarang saya mau potong aja waktunya nih karena udah 15 menit juga. Bagaimana nih pesan kepada teman-teman UMKM kalau mau ikut menerapkan, atau yang tadinya nggak mau gimana, atau pesan apa aja buat teman-teman nih, dari mulai Mbak Indri dulu. Mbak Irna dulu. Maaf saya salah terus nih. Ya, silakan. Jadi untuk teman-teman para pelaku UMKM, untuk UMKM naik kelas, terapkanlah SNI dalam perusahaan dan juga produk karena sangat menguntungkan baik dari bisnis maupun juga personal dan juga tim untuk dapat menembus pasar nasional dan juga pasar internasional. Luar biasa. Bagaimana kalau dari Mas Satria? Kalau dari saya tuh dari prosesnya emang agak ribet gitu, agak susah, tapi setelahnya hasilnya itu sangat menguntungkan. Jadi dari segi penjualan itu pasti meningkat, tingkat kepercayaan konsumen juga naik dengan adanya SNI. Jadi menurut saya sih buat teman-teman UKM yang lainnya, yuk cari SNI-nya kayak gitu. UMKM naik kelas. UMKM naik kelas. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih sekali loh waktunya Mbak Irna, Mas Satria udah mau repot-repot berkunjung. Dan selamat ya, tadi pagi ada acara penyerahan SPPT SNI ya, dihadiri langsung oleh Pak Kepala BSN, oleh Menko Maritim dan Investasi, lalu Menteri BUMN juga Pak Erick Thohir ya, lalu Menteri Koperasi dan UKM Pak Teten. Wah, luar biasa loh. Selamat sekali lagi ya atas pencapaian tertingginya. Baik netizen sekalian, itulah tadi sekilas cerita mengenai pengalaman UKM-UKM hebat di Indonesia yang telah berhasil mendapatkan SNI. Jadi sekali lagi untuk teman-teman UKM yang lain yang masih menganggap bahwa SNI itu sulit, SNI itu tidak bisa diterapkan UKM-UKM, berarti belum mengenal BSN gitu ya. Harus kenalan dulu. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya dan salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.